Fajar Ramadan. Ya. Ilham Askari. Yaki Sarifudin. Ya. Anak-anak, untuk hari ini kalian mau belajar tentang situs-situs yang ada di Indonesia. Nah, situs-situs yang ada di Indonesia itu banyak sekali anak-anak. Mungkin ya di daerah tentu ada candi, ada bermacam-macam, ada candi itu, candi peninggalan kerajaan-kerajaan yang dulu, ada yang di Jawa Tengah itu, yang paling besar itu peninggalan Candi Borobudur. Ada yang mau bertanya? Pak. Pak, emangnya situs-situs di Karimun Jawa ada, Pak? Di Karimun Jawa itu ada anak-anak, karena di Karimun Jawa itu adalah daerah laut atau daerah kepulauan. Situs yang ada di Karimun Jawa adalah situs bawah laut. Nah, situs bawah laut yang ada di Karimun Jawa itu, contoh di sini yang sudah adalah kapal. Kapal yaitu kapal tenggelam. Nah, kapal tenggelam yang Pak Guru ceritakan di sini adalah kapal yang namanya kapal Indonor. Nah, kapal Indonor. Kapal Indonor. Loh, kok namanya kapal Indonor, Pak? Nah, begitu karena kapal Indonor ini anak-anak adalah kapal kerjasama antara Indonesia dengan Norwegia. Ya itu mau neng dia. Yang perpustakaan paling. Saya ngomong ke Pak Hasan mau tentang kapal-kapal apa? Kapal bola liang. Oke, kuyo. Aku ngerti kata tak pikir ya. Di situ ada kapal Indonor. Mungkin dari kalian ada yang mau bertanya yang kurang jelas? Pak, kapalnya masih ada di bawah laut, Pak. Sampai sekarang kapalnya tuh masih ada anak-anak. Nah, karena itu adalah dilindungi oleh undang-undang, tidak boleh diambil. Pak, kenapa gak dijual, kan bisa jadi uang banyak, bisa beli sepatu. Masuk golek nak perpustakaan wae yuk. Ya, Ambek golek Yaki. Ngapa kemene? Ya ngapa kena kene? Aku golek awakmu. Ngapa golek aku? Saya mau lho, saya kandani tentang Pak Hasan mau kapal Indonor mau lho. Yuk golek yuk. Yuk, Yuk. lanjut. Dia bukune yuk. Avatar sih. Iya sih mah avatar wae ketuk. Kita. Di. Oh bener. Yuk. Iki kapal ri. Iki lho, iki kapale. Iki nya kapal ya. Ya iki lho Indonor dia, iki ono keren-keren itu Kapal Indonor itu sudah tenggelam. Teman, menurut sebuah lagu, nenek moyang kita adalah pelaut. Sebuah kalimat yang hanya dengan mendengarnya saja sudah membuat kami bangga. Indonesia memang membentang dengan jumlah perairan yang lebih banyak daripada daratannya. Kapalnya iku mlakune cepet. Kita ya lho. Engko. Iki neng di. Gua ora ngerti. Cah lagi perahu. Neng di, neng kono wae. Ayo. Sedari lahir, kami tinggal di antara gugusan kepulauan Karimun Jawa. Teman, bagi kami, laut adalah halaman rumah sekaligus tempat bermain. Ayo, Geprau. Ayo. Manis ya? Hari ini, kami ingin melarung sebuah perahu mainan bersama-sama. Perahu mengingatkan kami akan gagahnya nenek moyang yang mengarungi lautan Indonesia.
Suatu saat, kami ingin seperti mereka, mengarungi dunia untuk menceritakan betapa indahnya surga kecil ini. Gugusan kepulauan di Karimun, Jawa. Ada cerita menarik dari legenda yang berkembang di kepulauan. Konon, Karimun Jawa ditemukan oleh Sunan Muria. Sunan Muria kala itu prihatin akan kenakalan putranya, Amir Hasan. Dengan maksud mendidik Amir Hasan untuk memperdalam ilmu agama, Sunan Muria memerintahkan Amir Hasan pergi ke pulau yang nampak keremun-keremun atau kabur. Maka dinamakanlah pulau ini Karimun Jawa. Wah, kita enak ngambil kelopo iki. Bisa ta, Mana? Bisa. Kesuwen tuh kue. Semoga ini berhasil lah. Apa-apa deh. Kita kita nggak akan tahu mana video yang Kami senang sekali halaman tempat kami bermain berupa hamparan pasir putih. Di sini kami biasa berlarian, bercanda, dan belajar bersama. Belum lagi jernihnya air laut. Ya, benar sekali teman. Karimun Jawa memang jadi primadona karena bersihnya air laut di sini. coba kalau Pak Nadiem nggak diganti, kata Pak Muhajir. Oh, si dia tenang. Tapi Keindahan Kepulauan Karimun Jawa terletak di Laut Jawa yang masuk dalam Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Kabar tentang betapa mengagumkannya Karimun Jawa sudah sampai kepada turis mancanegara. Jadi, semakin hari semakin banyak saja wisatawan lokal maupun mancanegara yang datang ke halaman tempat kami bermain ini. Kata orang, Karimun Jawa memiliki keindahan bawah air yang tiada duanya. Ribuan spesies ikan dan terumbu karang yang masih sangat terjaga membuatnya tersohor hingga ke mancanegara. Karimun Jawa mungkin tak sepopuler Bali atau Lombok, tapi percayalah teman, keindahan alam laut di sini tak kalah luar biasa. Sebagai salah satu dari 9 taman laut nasional di Indonesia, Karimun Jawa terdiri atas 27 pulau. Sementara sisanya, pulau-pulau tak berpenghuni yang masih sangat cantik.
sini kami belajar apa saja. Tapi yang paling kami suka tentu saja belajar tentang alam. Dari buku inilah kami mencari banyak rahasia kekayaan tak terukur nilainya. Di bawah air, dekat tempat kami biasa bermain. Karimun Jawa memiliki banyak situs bawah air yang menyimpan nilai sejarah. Tentu saja kami dibuat penasaran. Apa sih yang sebenarnya ada di bawah sana? Dari kerja keras para arkeolog, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah berhasil ditemukan belasan situs bawah air di sekitar Karimun Jawa. Temuan yang bernilai sejarah inilah yang kemudian dilestarikan dengan cara dilindungi, dikembangkan, dan dimanfaatkan. Kita betul-betul harus berpikir satu yang di kepala. Kita ngerasa seperti itu. Karena kalau salah, kita tidak akan. Kalau salah nih, kita jadi benar. Hai Zaki, Loh, kamu siapa? kamu pasti kaget ya. Tak usah takut Zaki. Kenalkan, namaku Cora. Aku adalah penyu sisik yang tinggal di laut. Jadi kamu seekor penyu sisik? Wah, berarti kamu tahu banyak tentang semua yang ada di bawah sana ya, Cora. Betul sekali Zaki. Kalau kamu mau, aku akan dengan senang hati berbagi pengetahuan tentang laut. Wah, aku senang sekali mendapat teman baru yang bernama Cora. Kebetulan Cora itu seekor penyu sisik yang habitatnya di laut. Aku ingin sekali tahu lebih banyak soal kapal Indonor. Yang aku tahu, nama Indonor diambil dari kata Indonesia Norwegia. Tenggelamnya sudah lama sekali, sekitar tahun 1952. Orang tuaku saja belum lahir. Sepertinya pas sekali kalau aku minta Cora untuk menjelaskannya. Bagi kami, anak-anak sekitar Kepulauan Karimun Jawa, belajar bisa dilakukan di mana saja. Satu yang ingin sekali kami coba adalah terjun menyelami situs di bawah air Karimun Jawa. Kalau kami Katia kayaknya lebih ringan daripada kami Master. Ini rasanya kemarin lama. Selain menikmati keindahan biota laut, banyak wisatawan pergi menyelami situs bawah air. Yang paling terkenal adalah situs kapal Indonor yang karam. Bisa kita temukan di sekitar Pulau Kemojan dengan kedalaman sekitar 10-17 meter. Dahulu, kapal ini berlayar dari Palembang menuju ke Surabaya dengan mengangkut batu bara. Dari buku yang kami baca, SS Indonor dibuat oleh perusahaan pembuat kapal William Gray di Inggris sekitar tahun 1940-an. Awalnya, kapal ini bernama Empire Pilgrim. Kapal yang gagah ini merupakan kapal pengangkut barang yang terbuat dari baja teman.
Mama malu. Teman-teman, mungkin banyak yang belum tahu tentang situs kapal Indonor ya. Biar Cora jelaskan ya. Dulunya kapal ini adalah kapal yang mengangkut barang-barang potong. Tapi sayang, kapal yang berbahan bakar batu bara ini tenggelam di tahun 1952 di perairan dekat Pulau Mojan. Saat ini, sisa kapal berada pada kedalaman 5-15 meter. Kapal ini besar sekali. Teman, ukuran panjangnya saja kurang lebih 100 meter. Belum lagi lebarnya yang mencapai 26 meter dan tinggi 7,5 meter. Wah, tingginya saja 6 kali tinggi manusia ya. Saat ini, sudah banyak jenis karang menempel di badan sisa kapal. Menurut Bapak dan Ibu peneliti, jika sudah banyak ditumbuhi karang, berarti kapal ini sudah tenggelam dan berada di dasar laut cukup lama. Lihat deh, ada berbagai jenis karang keras yang mendiami kapal ini. Belum lagi cantiknya karang lunak yang menari-nari mengikuti arus air laut. Kalau kita menyelam ke situs ini, bisa dilihat jelas biota karang jenis Porites yang berukuran besar. Karang dengan koloni yang besar seperti ini butuh waktu lama untuk tumbuh loh. Karang-karang inilah yang kemudian jadi tempat tinggal beragam jenis ikan yang cantik. Lihat itu di sana. Zaki, mereka semua adalah temanku loh. Tapi Cora sedih sekali karena saat ini ada beberapa bagian kapal Indonor yang terkuras bekas gergaji. Karena kapal yang terbuat dari besi, maka ada saja yang berniat buruk mencuri besinya untuk dijual. Yang seperti ini jangan dicontoh ya teman. Situs bawah air harus kita lestarikan, karena dari sinilah kekayaan sejarah bangsa ini berasal. Buat kami, tidaklah sulit mencintai Indonesia dengan segala keindahan yang kami lihat setiap hari di depan mata. Ditambah lagi peninggalan sejarah bangsa yang masih tersimpan di sini. Semoga peninggalan sejarah yang ada di dasar laut akan tetap berada di sana sebagai bukti bahwa Indonesia dahulu juga menjadi saksi perjalanan sejarah dunia. Sungguh indah negara ini dengan segala keragaman alam dan budaya. Kami berjanji akan terus mencintai dan menjaga rumah kami, surga kecil kami, Karimun Jawa, agar siapa saja, termasuk kalian, bisa merasakan juga keindahan sampai kapanpun juga. Jadi, suatu saat kami bisa menceritakan dengan bangga tentang indahnya Karimun Jawa pada seluruh dunia. Nah teman-teman, sudah menyaksikan tayangan tentang keindahan tanah air tadi kan? Sekarang saatnya kita menjawab beberapa pertanyaan ini ya. Bagaimana menjaga, melindungi, dan memanfaatkan peninggalan bersejarah atau situs bersejarah yang ada di tempatmu? Menurutmu, apakah maksud ungkapan laut adalah halaman rumah bagi kami? Temukan ungkapan lain yang menandakan kekaguman pada alam. Oh iya,